Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang mandang memberi kitanya kesehatan dan kesempatan untuk terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran tidak kurang dari 50 tempat di dalam Al-Quran Allah sebutkan dan Allah sandingkan kata iman dengan amal saleh. Amanu wa amilus salihat. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan kata iman, orang yang beriman dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan amalan berikutnya. Kita akan lihat contohnya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Berikanlah kabar gembira bagi mereka orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Dalam ayat lain juga dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa aqamus salat, dan mendirikan salat. Padahal salat itu merupakan bagian daripada amal saleh, tapi Allah tegaskan kembali wa aqamus salat, dan seterusnya. Di dalam surat yang lain, misalnya dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal saleh, amanu wa 'amilus shalihat, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ataupun dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang ataupun sebaik-baik manusia. Kita lihat satu contoh lagi dalam surah Al-Asr, mungkin anak kita juga menghafalnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, demi masa sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Siapa mereka yang tidak rugi? Mereka adalah orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, mereka saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kejujuran ataupun kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang saya sampaikan, bahwasanya keimanan ini harus dibuktikan dengan amal saleh. Keimanan ini harus dibuktikan dengan tindakan, dengan action, bukti daripada kita mengatakan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada rasul, kita beriman kepada hari akhir, kita beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi juga dibenarkan oleh hati dan dibuktikan dengan tindakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang amalan ini, terkadang kita sibuk melakukan sebuah amalan yang mana amalan tersebut ada amalan lainnya
yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita mengabaikannya. Apa amalan tersebut? Dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul yang dijamin masuk syurga. Beliau juga orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semua perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ahli fikih di antara para sahabat, yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Paling kan amalan yang dicintai oleh Allah. Akan tetapi paling berarti di atas daripada yang lain. Ahabbu ila Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Yaitu salat pada waktunya. Kan salat mantap, akan tetapi salat pada waktunya. Ya. Ketika azan berkumandang, dia bersegera untuk salat. Dia segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini hanya berfungsi bagi mereka yang laki-laki saja? Tidak, bahkan bagi uring inam. Dan terkadang kita salah persepsi, menganggap bahwasanya solat wajib ataupun solat tepat waktu ini hanya untuk laki-laki saja. Ketika katruh watai kagak ingat le urang-urang di rumah, ya, untuk solat, pergi ke masjid dan seterusnya. Akan tetapi ini juga bagi perempuan di rumah. Dan ini mengingatkan bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan keyakinan bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik amalan. Dan ini juga perlu kita ingatkan bagi keluarga kita yang terkadang urang inang waktu di rumah kita bu ataupun kita masak, kita kuah, kita pesing ukut dan seterusnya. Jika kira-kira pekerjaan yang dia lakukan itu melewati waktu solat, melewati waktu azan dan seterusnya, menghabiskan banyak waktu, maka sebaiknya tunggulah waktu azan itu masuk, solatlah terlebih dahulu, baru dia melakukan pekerjaan rumah tersebut. Bahkan agar kitanya bisa melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang menyebabkan kita terkadang kita mengundurkan waktu salat? Saya ingin ajak jemaah untuk berfikir sejenak. Apa yang membuat kitanya kira-kira sampai ketika Allah gemuhai hayya 'ala salah, mari kita salat, kemudian kita undurkan waktu salat tersebut. Alah untuk si atu mantan dan seterusnya. Apa yang menyebabkan itu? Apakah karena getanya tengah tat ketika tak subuh, ataupun karena getanya sedang mencari nafkah, ataupun karena getanya tengah narapat, ataupun tengah getanya duduk warung kopi? Apa yang membuat kita mengundurkan waktu salat tersebut? Dan jika kita teliti jemaah yang dimuliakan Allah, semua yang menyebabkan getanya mengundurkan waktu salat tersebut itu adalah rezeki dari Allah. Coba kita perhatikan, apakah itu bukan rezeki? Getanya ta'i adalah rezeki dari Allah. Tidak harus dalam bentuk harta. Ketika getanya bekerja, mencari nafkah, itu adalah rezeki Allah berikan. Ketika kita duduk bersama kawan-kawan, ataupun kita sedang hiburan, main game dan seterusnya, itu adalah rezeki waktu yang Allah berikan bagi kitanya, sehingga kitanya tak undurkan wadah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Coba kita perhatikan dalam surat Taha jemaah yang dimuliakan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu. Jadi kan cuma getanya, Allah juga memerintahkan kita sebagai pemimpin urang agama untuk memerintahkan keluarganya, wa'mur ahlaka bis-salah, untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar terhadap salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki padamu, nahnu narzuquka, kami akan memberikan rezeki. Sehingga para ulama mengatakan, apa kaitannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rezeki di antara ayat-ayat tentang solat? Bunuh Allah giyu solat, giyu sabar terhadap salat, kemudian Allah berbicara tentang rezeki. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang hamba itu dia benar-benar menjaga solatnya, dia memenuhi panggilan Allah pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki baginya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi rezekinya. Tidak hanya itu, Allah juga akan memberikan keberkahan dalam rezekinya. Karena apa kan? Nak urung le rezeki tapi hana berkah. Ada orang dia memiliki banyak harta tetapi tidak Allah berkahi.
Sehingga yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita cari daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah keberkahan. Meskipun itu tidak banyak, akan tetapi Allah cukupkan, dan keberkahan itu jauh lebih penting daripada kuantitasnya banyaknya, akan tetapi keberkahan itu jauh lebih penting. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita memang melakukan salat tersebut. Salat menyatakannya tetapi tidak pada waktunya. Dan ini kita perlu waspadai. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ma'un dalam ayat yang keempat dan kelima, fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun. Celakalah mereka yang salat. Kan uruhana salat, mereka itu salat, nak sembahyang, tetapi bisa celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mundurkan waktu salat sampai keluar waktu salat tersebut. Wal iyad billah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita waspadai. Bukan hanya terhadap diri kita, tetapi juga keluarga gedanyo, akan tetapi juga terhadap anak dan keturunan gedanyo. Gedanyo yang mungkin Allah mudahkan untuk hadir ke masjid, gedanyo yang mungkin Allah mudahkan untuk solat jemaah di masjid, akan tetapi pertanyaan besarnya bagaimana dengan keluarga gedanyo? Bagaimana dengan anak gedanyo? Bagaimana dengan cucu gedanyo? Terkhusus yang ada dalam satu rumah dengan kita. Bagaimana mereka? Jika seandainya jemaah, jika seandainya solat ini bukan perkara yang penting, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mungkin berdoa untuk meminta dijadikan orang yang mendirikan salat. Bahkan sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah aku bagian daripada orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, begitu juga keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu bukan hanya mendoakan untuk dirinya sendiri. Dia juga memberikan pelajaran bagi kita ketika kita dah berdoa, baik ingat kedua mantap. Tapi ingat juga terhadap keluarga kita. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dijadikan orang yang mendirikan salat, begitu juga anak dan keturunannya. Bahkan karena ketika seseorang itu mendirikan salat dengan sebaik-baiknya salat, dengan tumakninah, dengan tenang, dia mendirikan salat pada waktunya, dia memberikan hak-hak dalam salat, dia memberikan adab-adab dalam salat, terkhusus juga dalam wudunya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan salat. Karena salat ini memang memberikan solusi, tidak hanya sebagai memberikan solusi, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan jagakan dia dengan mara bahaya. Allah akan jaga dia dari segala perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita bisa pastikan ketika seseorang itu tidak menjaga salatnya dengan baik, maka akan banyak masalah yang terjadi dalam hidupnya, bahkan terhadap anak-anaknya. Bahkan karena solat yang merupakan tiang agama ini, yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama ini, itu kita abaikan, kita remehkan, tidak kita berikan perhatian khusus. Kita hanya anggap sekedar solat kali-kali. Ya, makanya Allah mengajak kita ketika kita solat itu jadikan fikiran kita fokus, khusyuk dalam bahasa Arab. Ya, fokus itu bukan berarti tidak mendengar sekitarnya. Rasulullah ketika solat itu mendengarkan ada anak yang nangis. Kemudian Rasul mempercepat salatnya. Berarti Rasul nak geringo, akan tetapi fokus. Ketika Rasul mendengarkan ada anak yang nangis, nyo kan wate untuk dengar anak mikli atau pihak anak mikmo. Tetapi ini adalah waktu untuk salat. Rasul tahu ada sahabat yang berlarian ketika salat. Ya, terdengar suara jubahnya. Rasul tahu bukan tidak dengar, akan tetapi ini bukan waktu untuk mendengar mereka berlarian. Rasul tahu ketika salat dan sujud ada Hasan dan Husain, cucunya naik ke pundaknya. Tahu Rasulullah SAW, Rasul tidak bangun sampai mereka selesai daripada pundaknya Rasul SAW. Akan tetapi perlu kita ingat, itu adalah waktu untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan wate untuk ingat pulain. Apalagi ketika ada imam yang membaca bacaan yang mungkin agak panjang, padahal yang ada panjang. Karena kita hanya hafal terasa panjang. Akhirnya mata kita pun mulai melirik. Tak kala nyo kurban 2025 pada perlepeng, kadu tak baca yang ada di atas. Inilah yang akan terjadi, sehingga pikiran kita kemana-mana.
Dan ini bisa kita fikirkan, bagaimana jika seandainya gedanya solat, tetapi dalam solatnya Allah hendak perintahkan gedanya untuk baca doa. Kita bayangkan, hendak takun Allahu Akbar, Allahumma ba'id, hendak takun hinan Al-Fatihah, kita tidak baca itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Apa yang akan terjadi? Fikiran kita akan melayang-layang. Man menyona doa mantang gedanya mantang dah fikir kena kedih pulang menyahana bacaan tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi salat ini merupakan perkara yang paling utama di dalam kehidupan kita. Sehingga jadikanlah salat ini memang sebagai bentuk kita untuk memperbaiki kehidupan kita lebih baik. Karena as-salah itu dapat memberikan solusi dalam hidup kita. As-salah itu dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. As-salah dapat mendatangkan pertolongan bagi kita. As-salah dapat mendatangkan rezeki dan menjamin rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita sampaikan bahwasanya sangat aneh di saat ada orang yang dia merasa dirinya itu jauh daripada Allah, merasa dirinya itu tidak sempat untuk baca Al-Quran, merasa dirinya itu jauh daripada mengingat Allah, merasa dirinya itu banyak hal yang dia lakukan kesalahan dalam hidupnya, merasa dirinya bahwasanya dia jauh daripada keberkahan rezeki, merasa dirinya itu selalu sakit-sakitan, merasa dirinya itu butuh daripada Allah Subhanahu wa taala pengampunan, akan tetapi dia tidak mau solat. Karena apa kan? Karena di dalam solat gedanya di antara dua sujud gedanya, ketika gedanya duduk di antara dua sujud, apa kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 perkara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ni ampun dosa lu. Rabbighfirli warhamni, ni kasih don ya Allah. Wajburni, ni perbaiki kondisi don ya Allah. Mungkin kita banyak berbuat salah, mungkin kita banyak pekerjaan kita yang diamanahkan, akan tetapi kita tidak bisa menjalankannya dengan baik. Wajburni, ni perbaiki kondisi itu menjadi lebih baik. Mungkin di rumah gedanya dengan pasangan tidak baik, dengan anak gedanya haragat, ya. Wajburni, ni perbaiki ya Allah Subhanahu wa taala. Gedanya telakib wa Allah Subhanahu wa taala. Wajburni warfa'ni, ya Allah nak angkat derajat. Warfa'ni warzuqni, ya Allah nabi rezeki, sampai rezeki. Terkadang gedanya mencari rezeki, kita mencari nafkah dengan mengabaikan salat. Gedanya tinggalkan salat. Padahal Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memerintahkan salat. Dengan salat itu Allah berkahi rezeki gedanya, tetapi gedanya tinggalkan, gedanya abaikan, gedanya undur-undurkan. Ini adalah sebuah kekeliruan. Sehingga Allah katakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit ada rezeki bagi kalian yang telah dijanjikan bagi kalian. Gedanya dah fitat, seakan-akan rezeki itu pada atasan kita, pada bos kita, di pekerjaan, di pabrik, di perusahaan dan seterusnya. Akan tetapi pada hakikatnya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gedanya mencari dalam keadaan menjauh daripada Allah. Nah, inilah yang membuat keberkahan rezeki kita tidak berkah. Jemaah yang dimuliakan Allah, warzuqni wahdini, ya Allah berikan bimbingkan, berikanlah petunjuk. Talaqi Allah petunjuk agar Allah bimbing kita menjadi lebih baik. Terkadang kita menginginkan A, tetapi Allah belum memberikannya. Terkadang kita menginginkan B, Allah berikan C. Dan perlu kita ingat itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita salat, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, nabi kesehatan kepada kita. Mungkin kita pergi sakit, ya, kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesehatan dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Ini sering terjadi di saat orang sakit, akan tetapi dia tidak salat. Sakit, kemudian tamu rumah sakit, ya, kemudian dia tidak salat. Padahal dengan salatnya Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kesehatan baginya, karena salatnya hanya uzur. Beda dengan puasa. Puasa sakit, jud hanya salat. Akan tetapi punya salat, punya puasa sakit, jud hanya puasa. Akan tetapi punya salat, ya, dalam keadaan apapun, sekali dia masih ingat dan sadar, dia harus melakukan salat tersebut. Dia tidak boleh untuk meninggalkan salat tersebut. Sebagai pesan terakhir jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kitanya, ya, sesibuk apapun kitanya, maka jagalah salat ini, karena salat ini akan menjadi solusi bagi hidup kitanya, akan menjadikan hidup kita lebih berarti, akan Allah berkahi hidup kitanya, dan dengan salat ini dapat mencegah insyaallah gedanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.